Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Dwi Sri Astuti, guru SD Negeri 6 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Izinkan saya untuk memaparkan hasil nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Tuti Yusepa dan Ibu Mirni Lianti. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur aksi nyata saya, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan yang saya lakukan. 1. Mengajukan izin ke kepala sekolah untuk melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Kedua, menyiapkan PPT untuk praktik baik dan mengatur jadwal pemaparan. Ketiga, memaparkan kegiatan berbagi praktik baik kepada warga sekolah tentang budaya positif di sekolah. 4. Memberikan penguatan mengenai posisi kontrol manajer setelah menonton video segitiga restitusi. Kelima, melakukan refleksi sosialisasi yang telah dilakukan mengenai materi budaya positif. Dan keenam, mendokumentasikan setiap kegiatan. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 6 Talang-Ubi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 6 Talang-Ubi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Dwi Sri Astuti. Salawat serta salam teriring kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang sudah memberikan hidayahnya kepada kita semua sampai hari ini. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan waktu luangnya untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Adapun acara yang akan kita hadirkan pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Ibu Dwi Sri Astuti, yang ketiga kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Talang-Ubi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Talang-Ubi. Pada Ibu kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru beserta stafnya yang kami hormati, Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10 yang kami hormati, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul yang di dalam ruangan ini, yaitu untuk mendukung guru-guru kita, yaitu calon penggerak angkatan guru penggerak angkatan ke-10. Untuk itu kami selaku kepala sekolah mewakili dari Bu Wati, yaitu mengucapkan terima kasih atas kekompakan daripada Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, juga mendukung yaitu kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Supaya apa? Kalau tidak ada kekompakan, saya yakin calon guru penggerak ini tidak akan berhasil. Maka sekali lagi kami selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kekompakan daripada Bapak Ibu sekalian. Yang kami lihat di sini, nantinya calon guru penggerak ini akan melambangkan yaitu budaya positif, khususnya yaitu untuk di sekolah kita yang kemarin ada tambahan dari numerasi, sekarang sudah ada budaya positif. Nantinya akan dipaparkan oleh guru kita, Ibu Dwi Sri Astuti sama Ibu Dian. Untuk itu kepada Bapak Ibu, tolong nantinya kegiatan ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kata-kata dari Bapak Ibu CGP atau saya selaku kepala sekolah mewakili kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nangkalamudi yang sudah memberikan wejangannya untuk calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari calon guru penggerak atas Ibu Dwi Sri Astuti. Kepada Ibu Dwi Sri Astuti kami silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya dan kesempatan kepada saya, dan ucapan terima kasih juga kepada semua Bapak dan Ibu guru, terkhusus untuk SD Negeri Nangkalamudi atas pelaksananya kegiatan ini. Di mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif sebagai saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Di mana materi ini saya dapatkan setelah saya mengikuti kegiatan program guru penggerak di angkatan 10. Baiklah Bapak Ibu, saya akan coba menyampaikan materi yang telah saya dapatkan di didikan guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya Dwi Sri Astuti, calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun, tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Ini nilai kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Konsep utama budaya positif ini ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, memotivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan membahas satu persatu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini ada percobaan ya. Ada teman Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, namanya ini percobaannya namanya cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi kita itu mempertahankan apa yang harus kita miliki. Ya. Tugas B berarti ini rekan kita ya Bapak Ibu. Tugas B ini adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Namun, Anda tetap mempertahankan tangan Anda. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ini oleh Dr. William Glasser. Ya, bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi baik kritik dan membuat orang-orang merasa bersalah tanpa menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik Bapak Ibu, lanjut ke disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Berarti disiplin itu ada pada kesadaran diri kita sendiri. Ya, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Realita kebutuhan setiap orang ini berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang pertama, setiap orang itu memiliki kebutuhan cinta kasih atau diterima di masyarakat atau lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian adalah kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak mulai datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kalau seperti kita lihat dari kasus ini sering terjadi pada peserta didik kita, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ria. Dalam konteks pemaparan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ya, yang pertama, Agus lapar. Ya, setelah kita tanya, ternyata Agus ini lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kemudian teman Agus jadi perhatian kepada Agus, berarti Agus ini butuh cinta dan kasih. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Karena seperti itu biasanya anak-anak itu akan merasa takut, ya, karena terintimidasi karena si Agus ini mungkin sosok preman lah seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, Agus merasa bosan. Bisa jadi Agus ini merasa bosan, ya, karena bekal yang dibawakan orang tuanya itu saja setiap hari. Nah, ini adalah kebebasan. Dia ingin adanya kebebasan, ya. Kemudian Agus hanya iseng. Bisa jadi si Agus ini hanya iseng, ya, karena dia melakukan ini karena hanya iseng, bukan karena dia lapar, bukan karena ingin senang, tapi dia hanya iseng agar kawannya menjadi marah. Seperti itu. Nah, ini hukum dan konsep sanksi dan konsekuensi. Ini adalah kasus berikutnya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kasus seperti ini sering kita temui, ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian pada satu saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup, ya, karena asyik menggambar, padahal pada saat itu pembelajaran matematika bukan pelajaran menggambar, ya. Didekati oleh Pak Seno, ya, kemudian tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. Jadi anak-anak yang tertawa, Pak Seno biarkan saja, ya. Nah, kemudian IPA diminta maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun semakin tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Nah, sekarang kita sebagai guru, ya, apakah Anda setuju dengan sikap tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno ini sudah tepat, merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Baik, Bapak Ibu, sekarang kita identifikasi. Ini adalah identitas gagal, ya. Ada identitas gagal dan ada identitas yang sukses. Di sini identitas gagal ini termasuk pada tabel hukuman, ya, di mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, pada Seno, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Mereka akan berpikir selalu seperti itu, ya, karena adanya rasa malu pada dirinya. Sudah ditertawakan oleh teman-temannya. Kemudian menjadi korban. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, karena perilaku kita ini anak tersebut menjadi korban, bisa minder, bisa malu, ya. Mungkin bisa jadi anak tidak masuk lagi ke sekolah besok karena hukuman yang kita ajukan kepada anak tersebut. Kemudian murid
atau anak akan tersakiti. Dia akan ingat sekian tahun yang akan datang atas perilaku yang kita perbuat kepada anak tersebut. Ya, perilaku pasif atau agresif semakin meningkat. Bisa jadi apa yang kita lakukan pada anak itu bukan berefek baik kepada anak, tetapi semakin menjadi, ya, semakin berulang karena mereka itu butuh perhatian dari kita sebagai guru. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kondisi kelas kita apabila murid tidak takut terhadap gurunya akan menjadi tidak kondusif, belajar pun tidak enak dan tidak nyaman. Nah, berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, apa yang kita laksanakan itu tidak baik untuk anak, ya, hanya untuk sesaat saja, tapi tidak berlangsung pada kehidupan nyata. Nah, ini identitas sukses disiplin, yaitu konsekuensi. Ya, sesuatu hal terjadi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Apabila kita menggunakan restitusi, konsekuensi, dan hukuman, ini adalah pilihan untuk kita. Sekarang yang keempat, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia ada beberapa. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dan motivasi eksternal, kemudian ada lagi motivasi internal. Ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 2 kolom, ya. Di sini kita berlatih, mari berlatih hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Masuk di mana Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, hukuman, ya. Kemudian boleh Bapak Ibu ya bebas kita menentukan apa saja, nanti kita perjelas lagi. Memastikan coretan yang dibuatnya di meja termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Boleh. Murid tidak diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena mengobrol, karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi. Berlari di lapangan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik, sekarang kita lihat. Ya. Ternyata lari
kembali mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk dengan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis Konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Ya, hukuman. Menggantikan kertas ini termasuk Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Ya. Hukuman juga. Ya. Murid diminta berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Ini termasuk hukuman. Di sini ada yang kelima yaitu restitusi posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, ya, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Karena kita bahas satu persatu posisi kontrol guru. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya yang sering kita pertanyakan kepada murid pada saat mereka bermasalah. Misalnya seperti ini pertanyaannya, kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini siapa yang mengatakannya? Ini membuat orang merasa bersalah, ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti di sini menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Berarti ini adalah posisi teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Berarti ini termasuk di posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti manajer. Biasanya kita sering melakukan seperti ini ya. Ayo, bagaimana cara kamu mengatasinya kalau kamu belum mengerjakan tugas ini? Nah, berarti ini kita berada di posisi Manajer. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, berarti ini masuk ke penghukum. Lanjut ya Bapak Ibu, ini ada kasus 1. Ya, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Tuti menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya karena Pipi dan Natali tahu bahwa ibu itu adalah guru baru. Ya, ternyata ibu itu guru baru. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Wati. Ibu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah menjadi tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ini ada kasus 2. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Ya, berarti akhirnya mereka ini berkelahi. Ya, menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancing Anto terlepas. Pada saat itu guru PK langsung berlari melerai mereka dan mereka membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Dina berpikir sejenak, kamu menjawab, wah tidak tahu bu, saya kembali mungkin ya bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi kalau di lab akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meluruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab. Pak Irfan, Ibu guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk
tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang siang. Mereka sudah bercengkrama dan bersenja gurau kembali. Ya, karena permasalahannya sudah selesai. Kemudian kemeja Anto pun sudah dijahit oleh Dino. Dino pun belajar menjahit dengan Pak Ipan. Nah, ini ada posisi kontrol guru. Ya, ada motivasi guru berbuat, identitas gagal, kontrol di luar sebagai menghindari hukuman, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses. Baik Bapak Ibu, di sini ada penghukum. Penghukum ini adalah menghardik, ya, yang tidak boleh kita lakukan sebenarnya, ya. Menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, ya. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, seperti itu. Ini hasilnya ini akan memberontak, menyalahkan orang lain sehingga dia akan berbohong, ya, karena takut dengan hukuman. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu harus sudah tahu, ibu telah sekali menyatakan ibu stres, ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Ini posisi teman. Kalau membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian ayo lakukan demi ibu. Berarti ini adalah di posisi sebagai teman. Kemudian ada lagi sebagai memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Kemudian ini adalah posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menyalakan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Budaya positif ini terdiri dari lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya peraturan yang ada di kelas. Biasanya kita membuat peraturan seperti ini, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Ini termasuk dari peraturan. Ini adalah keyakinan kelas yang akan kita buat. Bertanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain dengan kesabaran. Pembentukan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Untuk anak-anak kita di SD ini biasanya gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa tersebut agar mereka mengerti apa tujuan dari keyakinan kelas tersebut.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini ada 3 tindakan ya. Yang pertama itu validasi tindakannya salah, menstabilitaskan tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilitaskan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah tahapan menstabilitaskan identitas. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada anak-anak yang mempunyai permasalahan di sekolah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah pertanyaan yang akan kita ajukan kepada anak. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat adalah praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas. Ya, di kelas ini sesuai dengan kelas yang saya ampu. Saya menggunakannya dengan menggunakan metode STAR. Menyusun praktik baik menggunakan metode STAR ini yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Yang pertama kita bahas yaitu situasi. Ya, karena kita buat keyakinan kelas ini karena sedikitnya rasa tanggung jawab siswa, kurang kedisiplinan siswa. Ya, itu penyebab kita membuat keyakinan kelas itu. Kemudian menyusun praktik baik menggunakan metode STAR ini adalah yang kedua itu tantangan. Ya, karena kita mempunyai tantangan, guru menjadi penengah jika terdapat ketidaksetujuan terhadap pendapat antar siswa. Menggali informasi dan keberanian berpendapat siswa. Bapak Ibu, ini aksi yang akan kita lakukan kepada siswa. Guru menanyakan bentuk kelas yang siswa inginkan. Jadi kita bertanya dulu sebelum membuat keyakinan kelas, bagaimana bentuk kelas yang mereka inginkan. Kemudian siswa mengungkapkan pendapat dan menyimpulkan dengan bimbingan guru. Dengan dibantu kita, apa saja yang akan mereka lakukan. Kemudian keyakinan kelas ditandatangani dijalankan oleh seluruh anggota kelas. Yang terakhir adalah refleksi hasilnya. Nah, ini hasilnya. Di sini sudah saya lakukan kepada siswa. Yang itu peraturan yaitu datang lebih awal jika terlambat membersihkan sampah di depan kelas. Itu adalah konsekuensi dari peraturan ini. Kemudian mendengarkan perkataan guru, membuat keyakinan kelas yang nyaman dan kreatif. Yang keempat, tenang dan rapi saat sudah di dalam kelas. 5. Mentaati semua tata tertib di sekolah. Ini kita tanda tangani, terdiri dari ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian diketahui oleh kepala sekolah. Nah, efek dari keyakinan kelas ini, siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan dirinya dan orang lain. Terciptanya pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, ini adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan pada saat saya membuat ini ya Bu, ya, keyakinan kelas di dalam kelas. Ini ada umpan balik dari siswa, ada umpan baliknya.
pelaksanaan segitiga restitusi. Ini adalah kasus yang pertama yang saya hadapi bersama siswa saya. Ya, Adam adalah murid kelas 6 di SD Negeri 6 Talang-Ubi, Kabupaten Pali. Beberapa hari ini Adam sering terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Orang tuanya sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan Adam. Dan bangun kesiangan menjadi langganan Adam. Adam karena tidur larut malam dan harus bangun sendiri. Ini segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan Adam. Stop dulu, cut. Ngapain suara ini? Restitusi yang sudah saya lakukan bersama siswa. Oh, seperti itu. Sekarang ibu tanya, ada masih ingat tidak kesepakatan kelas yang juga kita sepakati? Ibu salah satunya datang sekolah tepat waktu. Ya, berarti alhamdulillah ada masih ingat dengan keyakinan kelas kita dan yang sudah kita sepakati bersama. Kalau begitu, apa sih yang ada melakukan agar tidak datang terlambat lagi dan bisa menjalankan kegiatan lainnya? Saya tidak akan tidur larut malam. Setiap hari sesuai dengan aturan yang kita sepakati bersama ya Adam ya. Baiklah, di sini ada tiga langkah yang telah saya lakukan bersama siswa tersebut, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ya, saya menanyakan kepada siswa, menurut Adam perbuatan Adam itu benar atau salah Bu? Baik, salah Bu. Baiklah, tidak apa-apa karena setiap orang pernah melakukan kesalahannya, termasuk ibu juga teman Adam juga. Ini ada validasi tindakan yang saya lakukan. Kenapa kamu sering datang terlambat? Tidak ada yang membangunkan saya Bu. Ibu saya subuh sudah berangkat bekerja dan saya pun sering tidur kesiangan, bangun kesiangan ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Sekarang ibu tanya ya, kita punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apakah Ada masih ingat? Masih ingat Bu. Salah satunya datang ke sekolah tepat waktu. Ini adalah 3 langkah tindakan dalam kasus restitusi yang sudah saya lakukan. Baik Bapak Ibu, ini adalah kasus 2 yang terjadi kepada siswa saya. Deli adalah siswa kelas 6 SD Negeri 6 Talang-Ubi, Kabupaten Pali. Saat itu Ibu Dwi masuk kelas. Deli kebingungan, lalu Bu Dwi menghampirinya. Ternyata Deli belum mengumpulkan tugas yang seharusnya dikumpul hari itu juga. Hal ini terjadi karena Deli mengantuk di kelas dan tidak fokus belajar. Ini adalah videonya Bapak Ibu. Kenapa kamu seperti orang kebingungan? Maaf, saya belum setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau boleh ibu tahu, kenapa jadi belum menyatakan tugasnya? Karena menurut Dewi, perbuatan Dewi itu benar atau salah? Salah Bu, saya minta maaf. Nah, sekarang
rest daily-nya ya. Kelanjutan tugasnya ya. Menstabilkan identitas ya. Maaf Bu, saya belum selesai menyelesaikan tugas matematikanya. Tidak apa-apa nak, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda. Validasi tindakannya, boleh Ibu tahu kenapa Deli belum selesai menyelesaikan tugasnya? Jawaban Deli, saya mengantuk Bu, semalam saya tidur larut malam dan saya juga tidak belajar. Kemudian saya menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Baiklah Deli, sudah tahu perbuatan Deli itu benar atau salah? Salah Bu, saya minta maaf. Itu perkataan dari Deli. Baiklah, kalau sudah tahu perbuatan Deli itu salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, apakah Deli masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu, jawab Deli. Salah satunya yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu adalah 3 langkah tindakan kasus restitusi yang kedua. Nah, Bapak Ibu, ini testimoni refleksi dari kasus yang sudah saya laksanakan bersama Adam. Testimoni kasus kedua. Tidak, malah saya diberikan solusi dan diberikan nasihat supaya saya mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih Bu Dwi. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan yang materi saya. Setelah saya implementasikan kepada Bapak Ibu semua, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus buat saya sendiri. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Dwi Sri Astuti sudah menyampaikan materinya kepada Bapak Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Boleh silahkan Bapak Ibu apabila ada yang mau bertanya, disilahkan. Izin bertanya, kemudian Dewi. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Murdiana ingin bertanya kepada calon guru penggerak kita, Dewi Sri Astuti. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Murdiana. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu menerapkan komunikasi terbuka antara semua pihak, semua guru termasuk guru, siswa, orang tua, dan dewan guru. Yang kedua yaitu bangun lingkungan penuh apresiasi ya dan penghargaan. 3. Hindari pendisiplinan dengan cara yang negatif. Keempat, seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Dan kelima, terapkan etika kerja yang positif. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Ya baik, silakan Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Astati, di sini sebagai guru mapel pendidikan agama Islam akan bertanya kepada Ibu Dwi Sri Astuti sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di sini kami ingin menanyakan bagaimana siswa dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana budaya positif di sekolah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Ibu Desi. Saya akan menjawab dengan pertanyaan bagaimana siswa dapat berkontribusi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dengan cara berpartisipasi aktif, menghormati orang lain dan mendukung rekan-rekan mereka. Seperti itulah ya Bu Desi ya atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi amanat untuk kita semua dapat kita laksanakan dengan baik di masa yang akan datang. Kembali ke moderator. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih pada
Ibu yang sudah bertanya dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi Sri Astuti. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup bersama-sama. Demikian kegiatan pada pagi hari ini tentang budaya positif untuk kita semua. Semoga bermanfaat di lingkungan sekolah kita dan bisa kita terapkan dengan baik secara bersama-sama. Amin. Ya, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atas salah kata dan ucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk penutup kita bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdiana, rekan sejawat dari Ibu Dwi Sri Astuti. Saya tertarik dengan materi budaya positif. Dengan membuat budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa budaya positif merupakan aset sekolah yang perlu dikembangkan pada anak. Terima kasih Bu Dwi atas materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jurayin Sari selaku teman sejawat dari Ibu Dwi Sri Astuti sangat-sangat tertarik dengan materi membuat keyakinan kelas yang disampaikan oleh Ibu Dwi Sri Astuti, di mana membuat keyakinan kelas ini dapat mendisiplinkan anak di dalam kelas menjadi kondusif dan belajar pun lebih bersemangat. Terima kasih Ibu Dwi Sri Astuti ilmunya. Semoga keyakinan kelas ini dapat kita terapkan secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Fajriani, guru kelas 2 dari SD Negeri 6 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Dwi Sri Astuti, calon guru penggerak angkatan 10. Dalam hal ini, saya akan memberikan refleksi diri mengenai pemaparan yang telah saya dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Dwi Sri Astuti. Langkah awal pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas pada saat anak berbuat salah. Artinya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya untuk memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Langkah pertama dan langkah kedua tersebut sukses dilakukan anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Segitiga restitusi sangat membantu guru dalam proses pembelajaran dengan disiplin positif, dapat mengurangi disiplin negatif. Demikian refleksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Sri Astuti. Semoga kedepannya budaya segitiga restitusi ini dapat diterapkan di sekolah di SD Negeri 6 Talang Ubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.